Aduh, Jack, Jack. Iya Bu Bos. Jack, Kevin masih belum datang ya? Oh, belum Bu. Aduh, kok tumben-tumbenan ya Jack? Kevin itu datangnya terlambat. Biasanya ya sebelum jam kerja juga dia udah ada di sini. Iya Bu, saya heran juga. Mungkin kejebak macet Bu. Aduh, ada-ada aja sih. Ya udah Jack, gini. Kalau nanti Kevin datang, kamu bilang ya, suruh masuk aja, terus suruh siapkan mobil. Soalnya sekarang saya ini mau jemput tunangan saya di alun-alun. Oh gitu Bu. Iya siap Bu. Ya udah kamu tunggu depan sana. Siapa tahu Kevin bentar lagi datang. Ya Bu, makasih Bu. Iya iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek. Kakak nggak kerja? Ini kakak mau berangkat kerja. Oh, Emangnya ada apa? Ade ada perlunya sama kakak. Ada perlu. Perlu apa Dek? Ade butuh uang Kak. Hah? Butuh uang? Emangnya buat apa? Ya namanya hidup Kak, pasti butuh uang. Pokoknya kita benar-benar butuh uang sekarang Kak. Iya kakak tahu. Emangnya kalian ini butuh uang berapa? Kok setiap datang ke sini kalian itu butuh uang? Ya namanya juga hidup Kak. Ya pasti butuh uang. Terus Ade ini butuh uang 20 juta. Apa? 20 juta Dek? Iya Kak. Serius? Iya serius lah Kak. Kak, Masa Ade mau bercanda sama kakak? Buat apa uang 20 juta? 20 juta itu uang yang banyak Dek. duh Kak, di zaman sekarang 2025, uang 20 juta itu nggak ada apa-apanya Kak, kecil. Apalagi Mas Agung kan, Kakak tahu sendiri, Mas Agung tuh suka modif-modif sepeda motor. Uang kecil kata kamu. 20 juta uang kecil. Wah, yang benar-benar gila kalian berdua. Ya tolonglah Kak, bantuin Ade. Kali ini Ade ini bener-bener butuh uang. Tolong Kak. gimana Dek? Kakak mau dapat dari mana 20 juta? Ya, Lihat, motor kakak aja udah butut. Rusak pun dibenerin. Rusak dibenerin lagi. Nggak dijual, nggak beli baru. Karena apa? Kakak gak punya uang. Gimana kalau sertifikat rumah ini gadaikan Kak? Apa? iya Kak benar. Sekarang di bank itu banyak promo Kak. Jadi kalau misalkan sertifikat rumah ini digadaikan, nanti potongannya nggak banyak. Dengerin. Jangan sesekali kalian ngomong seperti itu lagi. Kamu lupa, rumah ini satu-satunya harta yang ibu punya. Kamu mikir nggak sih? Iya Kak, Ade tahu. Tapi kan rumahnya ini nggak dijual Kak. Cuma sertifikatnya aja ada di bank gitu. Ya gak mau. Terus siapa yang mau bayar? Kamu gak percaya kakak. Kamu butuh uang aja ke kakak. Nanti ujung-ujungnya pasti kakak yang bayar. Kakak udah hafal cara berpikir kamu. Kali ini enggak Kak. Gak mau. Oh iya Kak, kali ini Ade janji sama kakak. Ade kok yang bayar. Enggak Dek, kakak nggak percaya. Lagian Dek, kamu itu sudah berkeluarga. Kamu harusnya malu ngomong seperti itu ke kakak. Ya tapi kan harta ini bukan punya kakak. Harta ini kan punya ibu Kak. Iya, kakak tahu. Harta ini punya ibu. Tapi kamu mikir nggak sih? Ini harta ibu satu-satunya yang ibu punya. Kamu itu tega Dek. Iya. Lihat ibu, sudah semakin tua, sudah sakit-sakitan. Kamu kok gak mikir keadaan ibu dan kondisi ibu? Kamu harusnya membantu kakak merawat ibu di masa tuanya. Tapi Kak. Tapi apa? Kamu lebih mementingkan uang kan daripada keadaan ibu? Bukan soal kayak gitu Kak. Ade ini mau mengeluh sama siapa Kak? Kalau gak ke kakak atau ke ibu gitu. Kamu masih tega mengeluh sama ibu dengan ibu kondisinya sudah begitu? Tapi Ade yakin kalau semisal Ade mengeluh sama ibu, pasti sertifikatnya dikasih sama ibu. Iya sayang, mending kita langsung ke ibu aja yuk. Yaudah, yuk. Resikonya kakak gak tanggung. Ibu kita punya penyakit jantung.
Sampai dia dengar soal uang 20 juta yang dibutuhkan kamu. Kakak gak berani tanggung jawab. Mau kamu bertanggung jawab? Ya enggak lah kak. Makanya pikir, pakai logika. Terus ini gimana dek kak? Adek ini butuh uang 20 juta. Apanya yang gimana? Yang nggak tahu, Dek. Dek, kamu itu sudah dewasa, sudah berkeluarga. Harusnya kamu lebih bertanggung jawab sama keluarga kamu. Iya, tapi tolonglah kak. Satu kali ini aja kak, adek butuh bantuan kakak. Atau gini aja deh kak, kakak pinjem aja sama bosnya. Apa? Dek, jangan ngada-ngada ya. Jangan menyangkut pautkan bos kakak. Kakak malu. Apa-apaan sih kamu ini? Kak, lagian ya kak, ya udah deh adek jujur, uang ini 20 juta itu buat bisnis kak. Iya. Tahu sendiri, Mas Agung itu pengangguran. Jadinya kita mau bangun bisnis kak, biar hidup kita tuh bisa berubah. Iya kak. Bisnis apa? Rengginang. Rengginang kan? Iya. Kebetulan. Dulu kamu sudah pernah di bisnis itu. Kenapa gulung tikar? Bangkrut? Kenapa? Kamu main judi? Iya, maaf. Tapi sekarang Mas Agung udah berubah kak, benar-benar berubah, nggak pernah main judi lagi. Tuh kan kak. Ya tapi kakak itu masa mau minjem sama bos kakak 20 juta? Kakak mau alasan apa sama bos kakak? Kakak kan kerja udah lama. Iya. Pasti ya kak, adek jamin, adek yakin pasti bosnya kakak itu bakal ngasih pinjaman. Kak, atau alasannya gini aja kak. Bos, saya mau pinjam uang 20 juta. Hah? Buat apa Kevin? Ibu saya sakit. Iya. Kamu jangan bawa-bawa nama ibu ya. Loh. Tapi kan ibu beneran sakit kak. Ya tapi jangan seperti itu. Itu cara yang salah. Kakak bukan gitu kak. Maksudnya kan bos kakak itu biar iba sama kakak, jadinya langsung dikasih uang 20 juta. Jangan membawa soal-soal ibu. Iya terus. Terus bagian di hikmah ini. Pas ketularan Agung, kamu gak ngebilangin istri kamu dengan baik. Iya. Sama persis sifatnya sama kayak kamu. Hikmah kayak Kalau gini. kalian memang butuh uang, nih motor kakak jual aja. Tapi kakak nggak tahu berapa harganya ini. Mau laku berapa motor kayak gini kak? Paling 3 juta. Kan Kak, jelek kak. gini kak, adek mohon sama kakak kali ini aja kak bantuin adek. Kakak bilang sama bosnya, adek mau pinjam uang gitu 20 juta. Kakak mau tanya sama kamu. Dengan nanti kamu uang 20 juta, apa kamu bakal bisa menempati janji kamu kalau kamu mau bisnis dan usaha? Iya kak. Nih kak. Kalau nanti di kemudian hari ada sesuatu dan ada apa-apa, kakak gak mau ikut-ikut gimana? Iya deh. Silahkan selesaikan sendiri. Oke. Kamu laki-laki, seorang laki-laki harus bertanggung jawab dengan penuh. Iya kak, adek janji, adek bakal buka usaha dan bisnis, dan adek bakal buktikan sama kakak kalau adek ini yang manja bisa. Iya, nggak akan bergantung sama kakak lagi. Tapi adek mohon sama Jangan kakak. cuma omong doang, tepati. Iya kak, tapi adek mohon, kakak bilangnya sama bosnya. Kakak gak mau janji. Cuman kakak akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang terakhir kali ini. Serius kak? Makasih ya kak. Udah. Gak usah lebay. Kak, makasih. Kakak Kamu kalau juga. kayak gini makin ganteng. Iya. Kakak aja kamu Yakul. Kakak nanti kalau mau kerja jalannya hati-hati, gak usah ngebut-ngebut. Gak usah pencitraan kamu. Iya. Ya udah, adek pamit pulang ya. Kak, Udah sana. jangan lupa nanti kabari. Aduh, cerewet. Assalamualaikum. Salim lagi. 2 kali. Assalamualaikum. Aduh iya kak. Adik. Berisik, knalpotnya. Sayang, Ya sayang. ini udah ada titik terang. Semoga aja kakak dikasih pinjaman uang sama bosnya. Iya sayang. Aku gak sabar banget mau pegang uang 20 juta. Iya sayang, aku juga ya pengennya cepet-cepet megang uang 20 juta. Iya sayang. Ya udah, mending sekarang kita langsung ke alun-alun. Pasti si Ica sama si Samsul nungguin kita. Iya. Yaudah. Astagfirullah. Tetap aja anak itu uang terus. Setiap kesini minta uang, setiap kesini minta uang. Gak habis pikir aku sama adik. Emangnya mau bisnis apa sih mereka berdua? Apalagi tadi ngomongnya mau nyangkut-nyangkut nama ibu. Tak gila mereka berdua.
Ya udah deh, mending ntar lagi ku jalan kerja dan coba ngomong sama si bos. Astagfirullah, aku udah kesiangan ini. Waduh, bentar. Oh. Es. Perut kok sakit ya? Padahal kan tadi pagi aku nggak makan. Duh, ini gimana ya? Kamar mandi di sini jauh. Duh, ini harus gimana aku ya? Ya udah deh, mending aku istirahat dulu di depan. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di kota Situbondo. Wah, punggung aku pegel banget rasanya. 3 jam di dalam bis. Tapi aku bersyukur bisa sampai di sini dengan selamat. Gak apa-apa, punggung aku capek. Yang terpenting kan, aku sebentar lagi mau ketemu sama tunangan aku. Aku kan udah kangen banget sama dia. Karena selama ini aku cuma ngurusin pekerjaan tanpa aku meluangkan waktu untuk ketemu sama tunangan aku. Waduh, jadi nggak sabar nih. Pasti tunangan aku juga kangen sama aku. Ya udah deh, aku tunggu di sana aja. Tunggu. Wah, kebetulan nih. Suasana gerah kayak gini, enaknya minum es. Mas itu kalau dari wadahnya jualan es deh. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku sekalian beli di sana. Aduh, perut ini ada-ada aja. Padahal kan aku tadi pagi nggak makan. Sekarang sakit perut ya. Mana di sini kamar mandi jauh lagi. Aduh, ini harus gimana ya? Takutnya aku kesini tambah parah sakit perutnya. Tuh, ini harus gimana ya? Kan aku ini jualan. Kalau ditinggal di sini jualan, takut ada yang ngambil orang. Aduh, ini gimana ya? Aduh. Permisi mas. Iya mas. Masnya jualan es? Iya mas, bener. Masnya mau beli mas? Iya mas, saya mau beli es. Kalau saya boleh tahu harganya berapa ya? Harganya ada yang 1.000 dan juga ada yang 2.000 mas. Soalnya ini es jadul mas. Es jadul mas? Iya mas, ini namanya es lilin dan juga es potong. Oh iya. Saya ingat mas, itu jajanan waktu SD ya? Iya mas, bener. Iya. Wah, boleh nih. Panas-panas kayak gini minum es ini. Waduh, soalnya saya ini sudah jarang ya mas ya melihat orang jualan es seperti ini. Iya mas. Aduh, gimana ya mas, saya mau ngomong sama mas. Kenapa mas? Masnya di sini lama mas? Ya lama gak lama sih. Kebetulan saya kesini ini mau bertemu sama tunangan saya. Oh iya, ini saya mau beli. Ini 50.000 mas. Beli 10.000 aja. Nanti kembaliannya ambil aja. Makasih ya mas, makasih mas. Iya. Aduh. Jadi gini mas, saya sakit perut mas.
Saya mau ke kamar mandi sebentar, Mas. Masnya boleh nggak apa namanya nungguin di sini, Mas? Takutnya dagang saya ini takut hilang, Mas, kalau ditinggal di sini, Mas. Oh gitu. Jadi Mas ini minta tolong saya untuk jagain dagangannya di sini dulu gitu. Iya, Mas, bener. Oh. Boleh deh, Mas. Boleh nggak apa-apa? Aduh, ya udah ya, Mas. Saya tinggal dulu ya, Mas. Soalnya saya kebelet sakit perut, Mas. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Makasih banyak ya, Mas. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Iya, Mas. Ya Allah, salut banget aku sama Mas itu. Meskipun kondisi fisiknya nggak sempurna, tapi dia itu semangat untuk mencari nafkah yang halal. Aku yang sempurna seperti ini jadi iri. Kadangkala masih aku ini bermalas-malasan. Tapi nggak apa-apa deh, aku bersyukur ini menjadikan motivasi buat aku. Ya udah deh, berhubung sekarang Mas dagang es itu ke toilet, aku bantuin dia jualan deh. Sambil lalu aku nungguin dia dan nungguin tunangan aku. Es jadul. Jaki. Iya. Kamu kemana aja? Bukan telat. Iya, maaf. Barusan ada kendala sedikit, makanya aku telat. Oh iya. Bos mana? Itu di dalam. Mulai tadi itu nunggu kamu. Marah-marah. Iya, agak marah-marah sih. Ya udah, kamu siapin mobil. Soalnya Bu Devi itu mau jemput tunangannya. Oh gitu. Iya. Oke Jaki. Terima kasih atas infonya. Iya. Permisi Bu Bos. Oh, iya Jack, gimana Jack? Itu Bu, Kevin udah datang Bu. Oh, sudah datang. Iya Bu, sama saya sudah disuruh siapin mobil Bu. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Iya, ya udah Jack, saya juga mau langsung ke sana. Siap Bu. Makasih ya Jack. Iya Bu. Alhamdulillah udah sampai sayang. Iya sayang, bener. Alhamdulillah juga cuaca hari ini mendung, jadinya gak panas. Iya sayang, untung aja nggak panas. Kalau panas kan kulit aku jadi hitam sayang. Iya sayang, tapi gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, si Agung sama si Hikmah ini mana ya? Iya, kok Kayaknya belum jam- datang. Iya, ya mungkin aja ada di jalan sayang. Ya bisa jadi sayang. Oh, yaudah deh, mending telepon aja. Oh iya. Takutnya mereka berdua masih lama. Beb Hikmah. Gak diangkat sayang. Coba deh telepon lagi. Kemana sih mereka berdua? Gimana sayang? Tetap nggak diangkat sayang. Kebiasaan orang itu. Iya. Oh, ini dia. Halo guys, aduh, sorry ya, aku sedikit telat. Iya, nggak apa-apa. Soalnya aku itu ada urusan barusan, jadinya ya telat deh kesininya. Oh, emangnya ada urusan apa, Beb? Ya, adalah urusan penting pokoknya. Kamu ini kepo banget, Beb. Oh iya Masalahnya deh. ini soal pribadi. Kalian gak usah tahu. Oh iya, maaf. Ya udah, mending kita langsung makan. Soalnya aku lapar. Iya, ya udah yuk. Sayang, bentar sayang. Itu kayaknya mantan aku deh. Mantan kamu? Iya, itu Mas Danan. Yang megang tempat yang biru itu. Iya, Yang jualan. Sayang. Kita samperin dulu ya, sayang. Aku dendam sama dia. Aku pengen menghina dia. Ayo, cepet ikut dulu. Iya. Iya, bener. Ini mantan aku, Mas Danang, sayang. Aduh,
Mas Danang, kamu ngapain di sini? Bawa kayak gini lagi? Apa jangan-jangan sekarang kamu jualan? Enggak kok Hikmah. Sayang, bentar. Tapi kamu yakin ini mantan kamu? Iya, Hikmah. Iya, Beb. Oh, iya yakin. Ya itu mantan aku waktu SMA. Kamu tuh belum jawab pertanyaan aku ya. Kamu jualan di sini? Enggak kok Hikmah, aku nggak jualan es. Terus jualan apa? Iya, ini memang es ini. Aduh. Cuman ini bukan punya aku. Bukan punya kamu. Mas, kalau kamu nggak ngaku, berarti kamu ini malu sama si Hikmah. Sekarang gini aja deh, kalau semisal kamu memang beneran jualan es, ya bilang aja, iya Hikmah, aku jualan, gak usah gengsi. Kenapa sih Mas? Kamu sampai nggak mau mengakui kalau kamu itu beneran jual es? Kamu malu sama aku? Hah? Malu Hikmah? Ya mungkin dia malu, Hikmah. Iya iyalah Cul. Tapi kalau dilihat-lihat lumayan keren sih. Orang jualan es tapi pakai kemeja yang bagus. Tunggu. Ini ada apa sih? Kok tiba-tiba kamu datang ngomong aku penjual es? Oh, gara-gara dua tempat ini? Iya iyalah. Jelas-jelas ya, aku lihat kamu dari sana. Kamu tuh pegang itu, pasti kamu jualan es. Aduh, Hikmah. tenang aja ya, sayang. Kamu ini nggak jodoh sama orang ini. Kalau semisal kamu jodoh nih ya sama orang ini, waduh, aku gak bisa bayangin. Iya, ikutan jualan es lah. Susahnya kehidupan kamu itu kayak gimana? Iya sayang, aduh. Nih kenalin nih. Ini suami aku. Dia itu kaya raya, nggak kayak kamu. Oh, iya. Ternyata kamu sudah berkeluarga ya Hikmah. Syukur deh. Oh ya Hikmah. Terus kenapa kamu ngomong seperti itu? Oh, jangan-jangan kamu ini gagal move on ya meskipun kamu ini sudah punya suami? Hah? Apa kamu bilang gagal move on? Buka ya mata kamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Suami aku ini kaya raya. Terus naiknya juga tuh sepeda yang bagus, sepeda yang mahal. Jadi ngapain aku gagal move on sama penjual es kayak kamu? Ya terus, kamu ngapain ngurus aku lagi? Kamu tuh jangan kegeeran ya. Aku datang ke sini bukan mau ngurusin kamu. Aku itu datang ke sini karena kaget lihat kamu gak ada perubahan. Hah? Gak ada perubahan Hikmah? Iya. Emangnya kamu tahu sekarang keadaan hidup aku ini seperti apa? Kok kamu ngomong kayak gitu? Loh, ya aku tahu lah. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau kamu di sini jualan es. Aduh Hikmah. Kamu ini nggak denger apa? Ini bukan punya aku. Masa kamu nggak denger? Mas, Ya. sekarang gini ya Mas. Kalau emang kamu gak jualan es, gak mungkin dong ada wadah es kayak gitu. Secara logika aja sekarang. Iya Kalau Mas. semisal kamu gak ngaku ya gak apa-apa sih. Ya mungkin kamu malu sama si Hikmah sekarang ya kan? Bukan permasalahannya saya ini mau ngaku atau enggak Mas. Cuman memang bener Mas. Kedua barang ini bukan punya saya. Saya cuma nungguin aja di sini. Kebetulan pemilik es ini saya suruh untuk beli-beli Mas. Makanya itu saya ini nungguin di sini. Mas Danang, apa susahnya sih kamu tuh mengakui kalau kamu tuh beneran jualan es? Ya gengsi lah sayang. Sedangkan kamu ini dulu kan mantannya dia. Ya dia ketemu sama kamu dan juga aku yang dalam keadaan aku ini ya bisa dikatakan orang kaya. Dia itu minder mau mengakui. Iya bener sayang. Kok Sayang. bisa sih Hikmah? Dulu kamu punya mata seperti dia. Nah, Iya, bener iya. kamu Cul. Kan kamu tahu sendiri selera Hikmah itu seperti apa. Ya selera dulu. kamu tinggi. Ya dulu aku pacaran sama dia, aku cuma manfaatin dia soalnya dia itu pintar. Sayang. Tapi bentar deh sayang. Aku tuh heran banget ya sayang sama dia. Dia itu ya bukan orang kota sini sayang, dia orang kota sebelah. Apa jangan-jangan kamu dari kota kamu ke sini cuma jualan es sampai kamu sampai ke sini gitu? Iya bisa jadi Hikmah. Iya, berarti jualan dia di kota sendiri itu nggak laku, jadi dia jual ke sini. Nah bener. Kasihan banget hidup kamu sekarang, Mas. Kalau Sekarang gini deh Hikmah. Sekalipun aku ini jualan es, emangnya kenapa sih? Loh, tuh kan. Makanya kamu tuh akuin dari tadi, jangan baru sekarang diakuin. Bener kan? Kamu tuh malu kan sama aku sama suami aku? Bukan masalah malu Hikmah. Cuman aku ini kan barusan bilang sekalipun aku ini penjualan es, emangnya kenapa? Kamu ini ngerasa dirugikan? Orang-orang di sini ini ngerasa dirugikan dengan aku ya jualan es di sini? Enggak kan? Ya, Iya memang enggak. enggak. Cuman masalahnya ini Mas, kamu ketemu sama mantan kamu. Terus dalam keadaan
keadaan kamu seperti ini. Aduh Mas, sekarang gini ya Mas, saya aja pacaran sama Hikmah udah waktu kuliah Mas. Itu pun saya lulus kuliah udah 5 tahun. Dan masalah saya ini ditanya malu atau enggaknya, enggak Mas, sama sekali saya ini enggak malu. Karena saya ini sudah enggak ada hubungan apa-apa sama Hikmah. Ya, Terkecuali saya ini masih ada hubungan sama Hikmah, baru bisa dikatakan saya ini malu atau enggak gitu. Ya, tapi setidaknya Mas, kalau aku jadi kamu, aku malu Mas. Dalam keadaan kamu sudah kuliah, tapi kamu malah jualan kayak gitu. Percuma dong, kamu ini sekolah tinggi-tinggi. Loh Mas, ingat ya, gak ada yang percuma Mas dalam hal mencari ilmu. Sekarang gini Mas, apa kamu itu gak dengar? Tadi aku sudah bilang sama Hikmah, kalau dia itu nggak tahu sekarang aku ini menjadi seperti apa. Jadi tolong gak usah sok tahu. Ya udah deh Mas, sekarang gini Mas, kalau emang kamu ada perubahan, sekarang kesini kamu naik apa? Hah? Oh, kamu pengen tahu aku kesini tuh naik apa? Aku kesini naik bis kota. Emangnya kenapa? Naik bis. Aduh, Mas Danang, ya ampun, berarti benar ya Mas apa kata aku, kamu itu nggak ada perubahan, sekarang makin miskin karena jualan es, terus ditambah kamu nggak punya kendaraan, kesini kamu naik bis. Mas, kalau kamu kayak gini Mas, aku yakin Mas nggak ada satupun perempuan yang bakal mau sama kamu. Loh, kamu jangan ngomong seperti itu Hikmah. Saya nanya aja, kalau bicara aku aja dari kota datang ke sini ya untuk bertemu sama tunangan aku. Terus kamu bilang nggak ada yang mau sama aku. Aduh, dipikirlah Hikmah. Kok kamu jadi orang ngarang banget ya? Kamu bilang kamu punya tunangan. Aku gak percaya. Dari tampilan kamu ini aja, ya sudah jelas-jelas kamu bakal jadi perjaka tua. Sekarang gini aja ya Mas. Emang dari tadi aku maksa kalian semua ini untuk percaya sama aku? Enggak kan? Ya udah sayang, nggak apa-apa. Kali ini kita percaya aja kalau dia emang udah punya tunangan. Tapi aku yakin sayang, tunangan dia itu pasti kalau nggak orang gila atau nggak buta atau nggak cacat, pasti gitu kan? Oh, Hikmah, maksud kamu yang setara saya. Iya, soalnya kalau perempuan waras nggak mungkin mau diajak tunangan sama laki-laki kayak gini. gini ya Hikmah, aku kasih tahu sama kamu dan perlu kamu ingat ya. Dulu waktu aku kuliah, aku ini jadi rebutan ya kakak tingkat. Dia itu orangnya cantik-cantik. Kamu itu tahu sendiri kan? Ya terus itu kan dulu Mas, beda sama sekarang. Gak usah ikut campur kalau ngomong. Aku masih belum selesai ngomong. Emangnya kenapa? Dan sekarang kamu bilang aku ini pacarnya orang rendahan. Sampai kamu ini bilang orang gila. Otak kamu di mana? Mas, sekarang gini ya Mas, kalau kamu ngebahas masa lalu tentang kuliah, Aduh. ya mungkin wanitanya tuh mikir, oh iya, ini Mas Danang kuliah nanti bakal jadi orang sukses. Taunya gitu. Tapi ujung-ujungnya Jadi pedagang es. Ingat ya, perempuan zaman now itu pasti mikirin masa depan. Nggak mungkin lah perempuan waras itu mau sama laki-laki yang kerjanya cuma jadi penjual es. Aduh Hikmah, sekarang gini aja deh. Aku mau bilang sama kamu, jangan cuman kamu ini berbonalkan motor bagus seperti itu. Kamu ini sudah mengunggulkan pasangan kamu ini. Gak usah sombong Hikmah. Di atas langit masih ada langit. Iya, aku tahu di atas langit masih ada langit. Tapi ingat, di atas kamu masih ada suami aku. Ya udah Hikmah, iya deh. Sekarang gini aja deh. Aku mengakui kemenangan kamu yang sekarang. Sekarang gini aja deh. Kalau kalian berdua di sini cuma mau menghina aku, lebih baik pergi aja dari sini. Loh. Ngapain kamu ngusir-ngusir kita? Apa jangan-jangan kamu udah nggak kuat? Udah panas dari tadi kita hina. Oh, enggak Hikmah. Bukan masalah aku ini panas ngusir kalian. Karena gini ya simpelnya, aku ngusir kalian biar kalian ini nggak menambah dosa kalian. nambah dosa. Iyalah. Loh, emang yang diomongin kita mulai tadi ini salah? Loh, kan memang faktanya. Kalian ini omongannya dari tadi ini nggak bermutu. Kesannya cuma merendahkan orang lain. Kan memang tapi benar. yang kita omongin dari tadi benar sesuai fakta. Jadi apa yang perlu direpotin? Sekarang gini, kalau kamu menghina aku, kamu ini miskin, tapi aku nyatanya orang kaya, itu baru salah. Loh, Iya kan? Itu Kan baru namanya nambah dosa. kan aku barusan juga sudah bilang, kalau kalian semua ini nggak tahu faktanya itu seperti apa, itu yang jadi masalah. Aduh, tapi Udahlah Hikmah, kamu ini kayak yang kurang kerjaan aja. Pamer-pamer seperti ini, menghina aku seperti ini.
Kamu ini gimana sih jadi manusia? Emangnya kenapa? Kok kamu nggak terima? Bukannya masalah nggak terima ya. Cuman kamu ini kesannya nggak ada orang lain yang di atas kamu lagi. Emang ada orang lain kaya di atas aku. Cuman posisinya sekarang yang dibahas itu aku sama kamu. Kalau aku sama kamu tuh jauh di bawah aku sama suami aku. Ya pokok intinya jangan cuma bermodal sektor kali ini sombong di depan aku. Intinya gitu aja. Daripada kamu modal apa? Kamu tuh nggak bermodal apa-apa. Adek, Saya kakak. Kok ngapain di sini? Sayang udah dari tadi. Aduh, aku minta maaf banget ya kalau tunggu sayang. Maaf ya, aku potong sayang. Mas Kevin barusan bilang adek. Bos, Adek gimana maksudnya? iya, ini adik kandung saya, Pak Bos. Namanya si Agung. Dan ini adik ipar saya, namanya Hikmah. Oh iya, Dek. Kamu kenal sama Pak Bos kakak? Pak Bos. Pak Bos, gimana maksudnya Kak? Iya, Pak Bos Danang ini itu tunangannya Bu Devi, Dek. Tempat kakak bekerja. Tapi bentar. Kak. Ya. Kakak serius, Kak? Iya, serius lah. bentar. Ini ada apa ya? Kok pada kumpul di sini semua dan wajahnya pada tegang-tegang? Ini ada apa sih, sayang? Ya gimana nggak mau tegang sayang wajah aku. Mereka berempat dari tadi ini menghina dan merendahkan aku. Apa? Menghina dan merendahkan kamu? Iya sayang. Maksud kamu adik Kevin? Ya awal mulanya gara-gara si Hikmah ini. Hikmah ini dulu mantan aku waktu aku kuliah sayang. Maksudnya dia mantan pacar kamu? Iya sayang. Dan dia itu kaget ngelihat aku di sini. Kan aku ini orang Surabaya. Disangkanya aku ini penjual es. Padahal es ini kayak emas. Dia itu pakai tongkat. Sekarang dia itu aku disuruh nungguin di sini karena itu sakit perut mau ke toilet sayang. Bentar sayang. Maksudnya kamu dihina sama Mbak ini karena kamu disangka penjual es? Iya bener sayang. Aduh. Bisa. Aku juga mau ngasih tahu ya sama kalian berdua. Sama kalian berdua juga. Buka matanya. Nih, tunangan aku. Mana ada orang gila secantik tunangan aku ini? Orang gila? Mana ada orang cacat secantik tunangan aku ini? Hah? Mana? Maksudnya orang gila gimana? Buka mata kamu. Aduh, ini apa-apaan? Dek. Ya, Ini kamu ini gimana sih? Ya, Bu. Dek, apa benar yang diomongin sama Pak Bos Danang? Ade minta maaf Kak. Ade gak tahu kalau laki-laki ini tunangannya bos kakak. Dek, kamu bener-bener keterlaluan ya. Buat apa kamu menghina seperti itu? Dek, ingat, Pak Bos Danang ini dan Bu Devi itu majikan kakak. Nggak sepantasnya kamu menghina. Iya Kak, Ade minta maaf. Ade gak tahu. Iya kak, ini yang salah adik kak dari awal. Ya tapi meskipun kalian itu nggak tahu, kalian berdua itu nggak sepantasnya seperti itu sama orang lain. Kakak nggak pernah ngajarin seperti itu ya, Dek. Iya Kak. Terus kalau sekarang gimana? Kakak yang malu. Terus soal kamu mau pinjam uang 20 juta sama bos kakak gimana? Hah? Mau pinjam uang? Pinjam uang? Iya, Pak Bos, Bu Devi. Jadi sebenarnya saya ada perlu sama Bu Bos Devi ini. Saya rencananya mau pinjam uang 20 juta. Tapi saya nggak maksa kok Bu Devi. Saya hanya memberikan Sebentar. Buat apa uang 20 juta itu? Kamu atau adik kamu yang mau pinjam? Adik saya katanya butuh uang Bu Devi 20 juta. Katanya bilangnya ke saya itu mau buat bisnis dan usaha. Dia itu udah sering Bu Devi minta uang terus ke saya, sedangkan saya juga gak ada uang. Jangan sayang. Jangan dikasih. Diam. Masa iya orang kaya mau pinjem uang? Kok bisa sih? Masa iya orang kaya itu masih mau ngutang? Gak malu, hah?
Maafin saya, Bu Devi. Juga ya. Aduh Kevin, kamu nggak perlu minta maaf. Ini semua bukan kesalahan kamu, tapi saya minta tolong ya sama kamu. Tolong kasih tahu adik kamu adab sopan santun. Dan nggak seenaknya dihina orang. Bukan karena apa sayang? Seandainya nih kamu ada di sini dan mendengar mereka ini ngoceh sama aku, kamu juga nggak bakal terima. Ya mungkin udah aku tarik tuh kerudung. Bos, saya minta maaf Pak Bos. Kalau Udah. kelakuan adik dan adik ipar saya Mas. ini. Astagfirullah. Maaf ya Mas. Saya agak lama. Iya Mas, nggak apa-apa. Tapi sudah nggak sakit perutnya? Alhamdulillah Mas, saya lega banget Mas. Ini ada apa Mas? Kok rame-rame Mas? Oh, nggak ada apa-apa kok. Tenang aja. Cuman meskipun suasananya mendung seperti ini, ada yang panas di sini. Ada yang panas Mas? Iya. Oh ya Mas, saya kebetulan ini sudah bertemu sama tunangan saya. Kalau kayak gitu, saya langsung pulang. Esnya dikasih aja ya sama mereka berempat. Disuruh taruh di dahinya Mas. Soalnya mereka yang panas. Sama hatinya. Iya. Taruh di dada. Ayo. Ya udah Kevin, masalah uang itu saya minta maaf ya. Ya, Bu. Masih saya pikir-pikir lagi. Ya Bu. Gini ya. Maaf Mas. Gini ya. Maaf sebelumnya. Hikmah dan suaminya mohon maaf. Aku di atas kalian. Sorry ya. Ayo sayang. Ya udah, yuk. Ya Bu. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama Mas. Iya Mas. Sayang. Aduh. Ya, sayang cepat datang ke sini. Kalau enggak, mereka semua itu pasti tetap menghina aku sayang. Iya sayang. Kok bisa-bisanya ya Kevin? Kamu punya adik kayak gitu? Aku ya pernah sih sesekali ketemu adik kamu. Cuman kayaknya sopan banget. Tapi kok malah kayak gitu ya? Iya, saya juga kaget Bu. Biasanya adik saya itu nggak seperti itu, atau mungkin adik saya itu seperti itu di belakang saya Bu. Tapi saya sekali lagi minta maaf Bu Devi, Pak Bos Danang. Iya, Kalau iya. Pak Bos sama Bu Devi mau kasih saya sanksi, Nggak saya usah. siap kok. Nggak usah, nggak perlu. Ya udah sayang, kamu juga pastinya capek kan, pengen istirahat. Kita segera pulang aja ya. Iya, saya pijetin Pak Bos. Oh sayang, kok bisa gini ya? Aduh, ternyata mantan aku itu tunangannya bosnya kakak sayang. Terus ini gimana? Hah? Yang pertama, aku malu sayang. Yang kedua, kita gak dapat pinjaman. Yang ketiga, bisa dihajar habis-habisan aku nanti sama kakak. Kamu tahu sendiri kan, kakak kalau marah itu gimana? Iya sayang. Ini semua gara-gara kamu sayang. Ya. Ya bukannya mau tengkar, Jul. Aku ini butuh uang 20 juta. Kalau misalnya aku gak ada pinjaman 20 juta, rumahku disita. Iya, tapi kan itu salah kamu sendiri sayang. Kamu tuh tetap main judi. Kamu malah nyalain aku. Oke, aku salah, aku main judi. Tapi yang tadi yang salah itu kamu. Kamu ngajak ke mantan kamu kan? Katanya mau pamerin aku, mau menghina dia. Ya udah, aku minta maaf. Kamu jangan marah-marah dong. Aduh. Terus ini gimana? Hah? Jalan keluarnya ini gimana? Ya. Gak tahu kamu kan? Udah, Gung. Ya udah, kita gak usah makan-makan di sini. Kita pulang. Ayo. Bentar Mas. Esnya mau saya ambil dulu ya Mas. Enggak Mas, saya nggak butuh Ini. es. Loh, kamu polos banget ya jadi orang. Kita ini lagi kesel. Malah ditawarin es. Ayo pulang. Loh.